Waalaikumsalam. Ini masalah dzikir asrar. Iya. Bisakah melakukan dzikir asrar tanpa bimbingan seorang guru dan talqin kepada guru? Langsung melakukan dzikir asrar seperti Gus sampaikan. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Bisakah seorang hamba melakukan dzikir sirul asr tanpa guru atau tanpa pembimbing bisa wusul ketemu Allah? Jawaban saya mudah. Bisa. Tapi ini dikatakan melakukan dzikir sirul asrar, dia harus sudah paham cara fungsi daripada sirul asrar. Otomatis jenengan tadi olehnya paham sebab mendengarkan keterangan. Tidak terasa jenengan menerima keterangan dan paham secara langsung atau tidak langsung. Allah yang wa'allama adamal asma', Allah yang memberikan kepahaman, Allah yang membimbing jenengan, bukan saya. Coba, kalau tidak ada Allah dalam diri saya, bisa kalau dengan sendirinya untuk mengatakan sirul asrar? La haula wala quwata, sifat saya, Pak. Saya tidak punya daya upaya apapun, kekuatan untuk mengatakan sirul asrar. Semuanya itu datangnya illa billah. Kita nggak terasa kalau kita itu diajari Allah. Nek sampean maksud pertanyaannya itu dzikir sirul asrar itu nggak ada yang bimbing, gitu, nggak ada yang menjelaskan, ya tetap nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Cuman berhubung sampean ini tadi sudah mendengarkan, mungkin dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 18. Siapakah yang dikatakan bisa sampai pada Allah? Alladzina yastami'unal qawla. Dialah mereka yang mendengarkan, ya. Al-qaul ini adalah keterangan-keterangan tentang dinul haq, terutama dzikir sirul asr. Lah jenengan tadi di sini sudah mendengarkan, akhirnya paham. Setelah itu ayatnya wayattabi'una ahsanahu. Jenengan laksanakan fungsi daripada dzikir sirul asrar di tengah-tengah aktivitas apapun, maka inilah orang-orang yang disebut orang yang mendapatkan hidayah. Berarti bisa sampai pada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah tidak kuasa menghendaki jenengan tanpa nyun sewu nggih, tanpa tak tunggu bendino tak wejangi tak tunggu dzikir jenengan? Apakah Allah kuasa menguasai Anda bisa sampai ketemu Allah? Kuasa. Sebab sifatnya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa segala-galanya. Walaupun secara akal tidak bisa kita terima, Pak. Mohon maaf ya. Nabi Isa, mohon maaf, ibunya Siti Mar ora ono pae, gitu. Gak kadek bapak. Iku kok iso meteng. Coro akal nggak bisa diteri, tapi terjadi mboten? Terjadi. Karena Allah kuasa segala-galanya. Jenengan jangan pesimis, Pak. Sampai harus optimis. Jenengan tanpa terasa secara langsung atau tidak langsung, ini tadi sudah dibimbing. Kalau saya mengatakan yang bimbing jenengan langsung Allah. Karena saya melihatnya Allahnya. Sesungguhnya saya mukhlason la haula wala quwata. Gak punya daya upaya apapun saya ini. Tanpa ada Allah yang mengendalikan pada diri saya.
Berarti jenengan ini yang bimbing langsung Gusti. Lah, bagaimana kita memandangnya dari sisi mana? Kalau jenengan memandangnya dari sisi makhluk, berarti saya yang bimbing lah gitu toh. Oke, itu pandangan beda. Jenengan dikatakan beda karena melihat makhluknya. Tapi bagi saya nggak boleh mengakui saya yang bimbing, nggak boleh. Bagi saya sendiri, iman saya nggak boleh, yang membaiat saya nggak boleh. Harus Allah. Semuanya Allah. Ini posisi saya, Pak. Posisi saya. Tapi bukan semata-mata jasmani iki Allah, bukan loh Pak ya. Pun salah paham jenengan. Ini adalah majas. Jadi pertanyaan jenengan saya katakan benar Pak. Tanpa sang pembimbing tidak akan bisa sampai pada Allah. Itu yang disebut wasilah. Tetapi sadarlah atau enggak sadar jenengan tadi sudah langsung dibimbing Allah. Nggih, matur suwun. Ada lagi, monggo Pak E. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Di sini saya rombongan pengagum Gus Son dari Lampung Tengah, khususnya dari Seputih Banyak dan Seputih Raman. Yang ingin kami tanyakan Gus di sini, mohon maaf dari penjelasan tadi yang intinya di Sirul Asror Gus. Dari penjelasan Gus tadi untuk percontohan itu hal-hal yang perbuatan yang sifatnya positif. Ini yang akan saya tanyakan kaitan arti Sirul Asror tadi, itu kan semua apapun aktivitas baik diri kita maupun di luar kita itu atas peran Allah. Kemudian saya kaitkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Yang ingin saya tanyakan Gus, bagaimana kalau itu di dalam hal-hal perbuatan yang sifatnya negatif atau tidak sesuai dengan syariat, katakanlah merugikan orang gitu. Nah, itu apakah itu juga penjelasannya seperti definisi dari Sirul Asror atau bagaimana? Itu yang saya mohon dijelaskan. Ini secara hakikatnya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua jawaban kacamata, pandangan kacamata, atau dua pandangan antara ahli hijab dan ahli syuhud. Pertama, kacamata syariah atau ahli hijab kusebut. Dia tidak akan sah mengatakan bahwasanya positif itu datangnya dari Allah. Mengapa tidak sah? Tidak sah secara rohaniah, tapi secara jasmaniah itu sah. Lewat dalil bahwasanya bila mana perkara yang positif itu datangnya dari Allah, kalau negatif itu datangnya dari nafsu diri sendiri. Iki syariat loh Pak ya. Ahli hijab mengatakan yang positif dari Allah itu tidak bisa kami anggap sah. Dasarnya apa? Bagaimana mungkin mengatakan itu dari Allah secara ruhaniyah, dia tidak tahu Allah. Tapi secara jasmaniah, secara syariat, saya terima. Saya terima, walaupun kita itu masih kenalnya Allah sebatas nama, kita itu beriman secara zahir.
di lisan, tapi hati tidak bisa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ketahuilah, sebagian di antara manusia itu mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi bagaimana akhir ayat ini? Wa ma hum bimuminin. Katakan Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Begitu. Artinya secara lesan ikut sah. Positif itu dari Allah. Tapi secara rohaniah belum bisa dikatakan sah karena rohaniahnya belum bertemu Allah. Sehingga pandangan kacamata itu oleh karena memandang makhluknya, maka benar kalau positif dari Allah, kalau negatif dari nafsunya sendiri, karena memandang makhluk. Oleh karena memandang makhluk itulah akhirnya ada perkara yang taat, ada perkara yang maksiat. Ada yang positif, ada yang negatif. Iki hukum syariah. Memang seperti itu. Tapi kalau kami tarik dari kacamata hakikat, apa sih kacamata hakikat? Kacamata aslinya bagaimana? Kacamata hakikat itu melihat sang pelaku, sang yang maha kuasa, sang maha penggerak. Makanya orang ahli syuhud itu selalu memakai ruhaniyah, mata hati yang dibuat melihat. Ketika melihat, mata hatinya melihat hanya Allahnya, dasarnya la haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan walillahil masyriq wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Karena keahatan iman ahli syuhud itulah akhirnya ahli syuhud tidak akan pernah mengadakan selain Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Kalau perbuatan positif itu hanya Allah, sementara negatif itu nafsu, berarti ada pangeran dua. Ada penguasa dua. Itu miturut ahli syuhud. Dia nggak mau seperti itu. Akhirnya dia tidak melihat makhluknya yang berupa positif dan negatif. Beliau hanya melihat Sang Yang Maha Esa yang menguasai positif dan negatif. Jadi di sini tadi ada dua kacamata, Pak. Ya. Lah, ketika saat rohaniah beliau ahli syuhud di dalam zona ahad, itulah yang disebut keimanan tauhidnya sudah murni, sodakta, bukan kadapta, sodakta, benar sudah betul. Tapi lantas jangan dimaksud, oh Gusti Allah ya yang melakukan ini. Kuwi nek ndelok fisike keliru. Sampai melihat sang yang berperan, sang yang maha halus itu loh, Pak. Tentunya Anda harus imannya benar. Berangkatnya dari Sirul Asrar itu. Maka ketemu, Pak. Maka ketemu. Sehingga dalam iman sampean itu murni, sudah tidak ada siapa-siapa yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya Ahad, Esa, itu nggak ada yang lain, Pak. Sama dengan susu tadi loh. Kalau saya menuduh beriman
gurih itu datangnya dari susu, maka saya telah menyekutukan Allah dengan susu. Berarti susu itu mempunyai kekuasaan bisa mendatangkan rasa gurih. Akhirnya saya katakan, wujudnya Allah itu majasnya di susu. Kalau itu tadi wujudnya Allah majas di nafsu. Ingat ayat Allah katakan, jikalau aku menyesatkan satu hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Manakala aku memberikan petunjuk satu hambaku, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Berarti kalau sudah posisi itu, nafsu yo gak ono, gak ada. Sing nolong cuman Allah, sing nyesat nih ya Gusti. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah menyesatkan satu hamba dan memberikan petunjuk satu hamba? Jawabannya cuma satu. Yang satu sami'na wa asoina, yang satu sami'na wa atokna. Sami'na wa asoina, ketika mendengarkan ajaran ini, yang untuk membawa dirimu kembali kepada Allah, Anda tolak. Lah sing yang wa atokna, Anda yang mendengarkan lalu jenengan wayat tabiuna ahsanahu, melaksanakan ini. Jadi semuanya itu dikembalikan. Kalau imannya sudah ke ahad benar, tauhidnya murni, maka apapun yang ada di positif ataupun di negatif, semua yang berkuasa hanyalah Allah. Ini ada lagi, monggo.